Ya, oke, perlahan tapi pasti dia mengalami kenaikan kembali dan rebound sampai teritori 1780 atau 1781, persis dengan areal yang kita perkirakan sebetulnya. Lalu kemudian areal bawah juga berada di 1763. Meskipun katakanlah tidak mencapai zona maksimalnya 1758, tapi kita juga sempat mencegat ataupun mengambil teritori 1765, 1767 untuk menjadi areal buy on dip kita, which is good ya. Karena kita sudah mendapatkan area yang cukup maksimal, TP1, TP kedua juga dicapai. Nah sekarang pertanyaannya apakah dia akan mengalami penurunan lagi apa tidak? Karena memang kalau dilihat dari grafik H4-nya, ada sedikit ancaman untuk terjadinya pola double top. Nah ini adalah berada di kisaran 1788, 1789. Jadi untuk hari ini kita akan melihat teritori 1787 sampai 1789 sebagai zona wajib untuk ditembus. Kalau tidak, maka hati-hati, kemungkinan potensi rejection menjadikan itu adalah areal double top. Dan bahayanya, maka areal neckline akan berada di teritori 1763, yaitu areal yang terendah yang tercipta tadi malam. Tapi kalau ternyata dia berhasil ditembus 1788, 1789, of course apa yang kita harapkan kemarin, yaitu terkait dengan zona 1794, lalu kemudian nanti secara berjenjang naik ke area 1800, bahkan target dari double bottom kita 1809 itu bisa terjadi dalam waktu dekat. Oke, melirik ke dalam fundamental, lagi-lagi 2 hari berturut-turut tidak ada data Amerika, bahkan di hari Selasa kita tidak dapatkan berita apapun dari semua kawasan. Hari ini yang terfokuskan itu hanya dari kawasan Inggris dan juga Kanada. Yang kali ini BOC atau Bank of Canada diperkirakan akan melakukan taper ataupun pengurangan pembelian aset atau obligasi. Nah, jadi yang saya maksud, kalau misalkan Anda ingin perhatikan apa yang akan dilakukan bank sentral terkait dengan pembelian aset atau kita sebutnya QE, lalu kemudian suku bunga, maka tahapannya bisa dilihat kalau misalkan Kanada nanti ternyata melakukan taper. Jadi mereka akan melakukan taper untuk menghalangi supaya tidak perlu untuk menaikkan suku bunga. Ya, ini terkait juga inflasi yang sama halnya dihadapi oleh Federal Reserve. Oke, lalu kemudian yang kedua, informasi yang saya dapatkan adalah terkait dengan bank sentral yang sudah mulai melakukan pembelian emas. Ya, ini berarti berita yang sangat mendukung, menambahkan berita yang sebelumnya atau yang kemarin sempat kami sampaikan, yaitu terkait dengan Cina yang mulai membuka izin ataupun jalur untuk membeli atau mengimpor emas besar-besaran. Nah, ini berarti pertanda 3 hal yang sudah kita dapatkan. Pertama adalah terkait dengan kebijakan suku bunga yang tetap dalam skala rendah, atau kita sebutnya dengan easy monetary. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan China ataupun India sudah mulai melakukan pembelian, berarti demand ataupun tingkat permintaan dari kedua negara konsumen terbesar di dunia itu sudah mulai beranjak atau berangsur mungkin pulih, ya, dengan catatan mungkin India agak sedikit kurang karena memang mereka masih harus menghadapi kendala dari COVID. Kemudian yang ketiga adalah dari bank sentral. Well, saya rasa dengan 3 hal ini saja kita akan mendapatkan dorongan yang cukup optimal sebetulnya untuk emas. Jadi hati-hati, pola penurunan saya rasa akan saya manfaatkan sebagai areal dip ataupun correction yang sangat mumpuni. Dan itu adalah kesempatan untuk Anda manfaatkan menjadi areal buy on dip. Kita lihat technical view untuk kali ini, beberapa keanehan, beberapa keunikan, dan juga target dari apa yang terjadi untuk hari ini. Technical view 21 April 2001. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 21 April 2021 jam 11:23 waktu Indonesia bagian Barat, kembali dengan Outlook dari DXC. Kemudian kita lanjutkan dengan Treasury Yield seperti biasa, juga comparison dengan Treasury Bond. Oke, kali ini kalau kita lihat dari posisi DXC terlebih dulu atau indeks dolar, daily chart nampaknya memberi satu harapan yang cukup baik terkait dengan technical. Ya, ternyata kemarin penurunan tidak langsung sampai bottom, justru dia terhenti. Berarti kalau misalkan saya perbesar, Anda bisa lihat di sini sisi kirinya nyaris equal dengan bagian ini 90.61. Kemarin dia terhenti di areal ini. Ya, ini adalah 90.85. Lalu kemudian doji candle apa tidak? Ya, betul, ini doji candle. Jadi kita bisa harapkan ada spike dulu, dan mungkin saja spike-nya nantinya akan seperti ini. Ekspektasi mungkin bisa saja bentuk dari head and shoulder ini berbeda. Kalau kemarin kita berharapnya di sini dia akan terpantul lalu equal di bagian ini, ya. Untuk sekarang kemungkinan dia bisa saja rebound terlebih dulu, artinya pullback, dan pullbacknya kemungkinan bisa terhenti di zona tengah, ya, zona tengah dari trend channel. Kemudian barulah nantinya dia akan mengalami rejection kembali atau penurunan. Nah, ini tentunya kita masih tetap harus menunggu terlebih dulu. Bisa saja justru dia
di sini bukannya naik, malah candlenya dibatalkan kembali dan terbentuk penurunan. Sementara di grafik 1 jam atau H1, kita melihat posisi yang juga menunjukkan potensi kenaikannya. Kemarin kita sudah perkirakan bahwasanya ada pullback lalu kemudian tertahan. Walaupun memang benar dia sempat tertahan, tapi sayangnya ternyata tidak terjadi longsor. Justru dia mulai kenaikan. Dan kalau lihat dari sini, berarti kita bisa berharap kenaikan akan tercapai sampai zona ini. Ya, saya perkecil dulu. Ini adalah area resisten dari historical path di sini. Kemudian kalau misalkan kita asumsikan, misalkan katakanlah dia mungkin extendnya harapan saya berarti dia nantinya akan tertahan di zona ini. Jadinya nanti kita bisa andalkan kemungkinan potensi rejectionnya di area ini. Dan itu berarti area garis atau trend line biru ini masih tetap menjadi penyangga atau kita sebutnya dengan resisten. Bisa saja di zona yang sekarang kita prediksikan atau perkirakan naik, justru dia adalah mini double top. Ya, Anda lihat di sini, small double topnya kira-kira di sini. Hari ini adalah top pertama, ini bisa saja top kedua. Jadi dia bisa saja langsung terjadi rejection di sini. Tapi yang jelas malam ini sayangnya tidak ada data dari Amerika lagi, jadi kita akan fokuskan dari data Inggris ataupun Kanada. Nah, kemudian salah satu hal yang cukup menakjubkan adalah meskipun dia mengalami penguatan, ya Anda lihat di sini kenaikan berarti penguatan dolar. Ingat bahwasanya saat dia mengalami penguatan seharusnya gold mengalami penurunan, tapi yang terjadi begitu tadi malam kita lihat emas justru mengalami penguatan ataupun kenaikan. Ya, itu berarti seiring dengan adanya pergerakan dari penguatan dolar. Sementara di sisi lain, treasury yield-nya justru mengalami penurunan. Ya, Anda lihat di sini, dia sempat spike, lalu spike-nya ini ternyata tertahan persis di zona trendline, garis trendline biru yang juga berimpitan dengan resisten dari inilah trend channel kita, kemudian turun. Perhatikan penurunannya sangat dalam, bahkan dia tembus. Dan kali ini penembusannya tidak ada ampun, dia tidak seperti apa yang terjadi di hari Senin. Ya, dia turun langsung menembus zona support pertama dan sekarang berada di support kedua. Ya, kalau kita tarik di sini, berarti saya asumsikan inilah support kedua kita. Nah, pertanyaannya apakah dia akan melanjutkan penurunan di sini apa tidak? Itu yang akan kita nantikan. Oke, kalau kita lihat dari potensi ini, bisa saja ini akan terjadi pantulan. Jadi ekspektasi saya adalah dia seperti ini, mengalami pantulan terlebih dulu, kemudian di pantulan di sini nantinya dia akan ditentukan apakah dia akan let's say kembali tembus atau justru mengalami penurunan lanjutan. Kalau penurunan lanjutannya terjadi, maka kita bisa ekspektasikan di sini ada tendensi menjadi potensi head and shoulder. Ya, perhatikan. Ini spike-nya, kemudian dia correction, saya abaikan yang bagian ini, kemudian naik lagi, ya, ini adalah puncaknya, kemudian dia turun, lalu kemudian sekarang kita harapkan dia ada kenaikan. Nah, kalau kenaikannya ternyata tertahan di area resisten ini, maka completely ini bisa kita sebut sebagai head and shoulder. Ya, jadi ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Ya, atau bisa juga tanpa harus dia mengalami kenaikan, di sini saya bisa saja menggunakan ini bagian dari small bearish flag, ya. Jadi ini adalah kenaikannya, kita asumsikan hanya sekedar sesaat. Jadi kita asumsikan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah bagian flagnya, small flag. Lalu kemudian nantinya kita tinggal tunggu saja apakah dia akan terjadi penurunan di sini apa tidak. Ya, karena bisa saja nantinya justru dia langsung lanjut menembus zona ini. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi, maka kemungkinan bisa saja areal penurunan ini itu akan equal dengan penurunan ini. Artinya, bisa saja di sini perpanjangan ataupun let's say penurunannya jauh lebih panjang seperti yang terjadi. Berarti kalau misalkan itu yang terjadi, kita akan melihat pola penurunannya sampai areal support kedua atau support ketiga. Sementara di sisi bagian daily chart itu sudah sesuai dengan keinginan ataupun harapan kita, di mana pola kenaikan yang sebelumnya itu dianggapnya sebagai areal pullback. Lalu kemudian Anda perhatikan neckline-nya persis, kemudian kemarin kita sudah kupas bahwa itu hanya sekedar pullback dan turun. Dan ini berarti bearish engulfing dan penutupan berada di bawah, lalu kemudian hari ini pun dibukanya di bawah. Jadi memang ini akan lanjut untuk mengalami penurunan selanjutnya dari pola double top.
Nah, terakhir dari treasury bondnya sendiri, potensi pergerakan of course juga sama. Ya, setelah dia mulai penurunan sampai zona neckline, kemarin juga kita sudah kupas bahwa ini adalah pullback atau dip, lalu kemudian dia ditutup dengan bullish candle. Jadi ini harapannya terkait dengan kelanjutan dari pola double bottomnya itu sudah sesuai. Ya, tinggal kita lihat dari grafik hourly ataupun 1 jam. Oke. Kemarin kita sedikit terancam dengan Elliott wave yang akan gagal. Ya, memang sebetulnya agak gagal ya, karena memang dia turunnya jauh lebih rendah lagi melewati area titik 1. Nah, apakah ini bisa kita asumsikan kegagalan atau memang kita tetap bisa andalkan? Oke, asumsi saya, kalaupun misalkan ini tidak terjadi Elliott wave, katakan seperti itu, berarti kita bisa hapus di sini ya, supaya tidak membingungkan Anda. Perhatikan pergerakannya. Jadi begitu dia spike, kemudian dia flat di sini, berarti saya bisa andalkan di sini bagiannya kurang lebih mirip dengan flag ataupun rectangle. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini berarti small flag atau small rectangle-nya kita bisa andalkan. Jadi ini areal kenaikannya. Kemudian nanti kurang lebih kalau misalkan itu sampai ditembus, maka kita akan dapatkan areal kenaikannya kurang lebih sesuai dengan areal ketinggiannya. Technical view gold 21 April 2021 jam 11:32 waktu Indonesia bagian barat, high 1784.50 dan low 1776.00 dan running price 1781.90. Oke, selamat untuk Anda yang kemarin sudah melihat detail. Berarti kita mendapatkan pantulan di zona 1763 ya. Karena memang kemarin kita juga memiliki harapan terkait dengan zona 1765 1767. Jadi itu yang terjadi kemarin. Dan kita lihat candlestick yang kemarin dengan adanya shooting star ternyata digagalkan dengan potensi bullish candle. Lalu kemudian kalau kita padu-padankan dengan real bodinya saja, ya, saya perhatikan real bodinya saja, black candle, white candle-nya jauh lebih tinggi, maka kemungkinan ini adalah bullish engulfing. Yang artinya kembali bahwasanya kenaikan memang sangat wajar untuk hari ini terjadi atau mendominasi. Oke, lalu kemudian positif yang kedua adalah terkait dengan areal trend channel. Ya, trend channel ini sudah lama kita nantikan untuk ditembus kembali karena memang beberapa waktu lalu sempat spike, lalu kemudian ini adalah areal 1965 ya, kurang lebih itu ya 1959 di tanggal 6 Januari 2021, kemudian turun kembali. Jadi kita anggapnya ini false breakout. Nah, apakah ini akan terjadi false breakout juga? Well, I don't know, tapi yang jelas kita masih tetap bisa melihat pergerakan untuk selanjutnya. Kalau misalkan katakanlah dengan patokan areal tengah dari target double bottom ya di 1778 itu juga sudah positif, sudah dilewati, lalu berarti juga dia akan bergerak positif, berarti areal target selanjutnya menjadi agenda ya 1809. Nah, berarti otomatis seharusnya memang kita akan melanjutkan kenaikan ini. Nah, jadi ini yang harus dijaga, jangan sampai hari ini dia ditutup di bawah 1778 kembali atau bahkan sampai menyentuh zona 1763 kembali. Kenapa? Karena misalkan itu yang terjadi, maka dikhawatirkan justru akan terjadi penembusan di bawah 1763. Well, of course itu yang tidak diinginkan bagi buyer. Nah, kemudian untuk target tengah selain dari 1778 ke 1809, kira-kira tantangannya di mana? Tantangannya tentunya areal tertinggi yang pernah tercapai di tanggal 19 April, yaitu 1789.80, which is only 5 points ya, hanya sekitar 5 poin saja dari jarak high sementara waktu ini. Ya, jadi itu arealnya. Kemudian di grafik H4-nya kita masih menggunakan teritori dari Fibonacci expansion. Oke, ini titik A, ini titik B, ini titik C-nya. Kemudian Anda bisa lihat di sini swing high, swing low-nya pas sekali berada di ini. Walaupun ini hanya tail di areal 1763, kemudian juga berada di upit di antara dua support yang cukup kuat ya. Meskipun tidak sampai 1758, tapi kemarin juga kami sempat memberikan alternatif di 1765, 1767, which is good, dan ternyata dia survive. Nah, sebenarnya yang ingin saya tunjukkan begini, ini adalah zigzag yang sangat positif. Ini adalah low, kemudian higher low, higher low, higher low, higher low. Ya, jadi komposisi higher low ini justru akan mengakibatkan atau menunjukkan setidaknya dia dalam jalur kenaikan. Nah, yang saya ingin atau yang kita harapkan sejak kemarin adalah 1794. Saya rasa untuk hari ini bisa saja kita hanya tercapai 1790 kembali, tapi mungkin ya let's say 45% untuk area 1794 setidaknya masih jauh lebih besar potensinya daripada yang kemarin. Ya, kalau kemarin memang sangat minim, agak sulit untuk mencapai 794. Kalau hari ini mungkin 45% memungkinkan untuk area tersebut ya. Dengan ekspektasi tersebut, saya rasa untuk area 1800 mungkin bisa tercapai, bisa juga tidak.
saya lebih berharap bahwasanya area 1800 ini baru muncul let's say di pertengahan malam atau mungkin besok ya. Jadi kemungkinan di menjelang akhir pekan kita akan mendapatkan area 1800 tersebut. Tapi dengan catatan pula, hati-hati 1789 ini kalau tidak ditembus dia akan menjadi double top dan bisa membuat dia penurunan. Artinya nantinya area 63 19 atau 1763 ini akan menjadi neckline. Kalau itu yang terjadi, maka nantinya dia akan turun dan bahkan menerobos zona trendline ini. Jadi harap berhati-hati. Sementara di grafik H1, oke, dia sudah berada di area ini. Nah, ini yang cukup spesialnya, saya melihat di area ini lekukan yang sangat indah, yang sangat cantik. Jadi saya ekspektasinya adalah ini adalah terkait dengan round bottom ataupun cup and handle. Ya, cup and handle berarti ini adalah bagian cup, ini bagian handle-nya, lalu kemudian ternyata dia sudah tembus bagian resisten, jadi harusnya dia mengalami kenaikan lanjutan. Well, of course, kalau seperti ini, tadinya ekspektasi saya itu adalah dia akan terjadi at least correction terlebih dahulu sampai zona tersebut. Itu sebabnya kenapa tadi pagi kami memberikan suggestion untuk melakukan buy di 1772 ataupun 1774, untuk target pertama 1779 ataupun target kedua 1786. Nah, kemudian stop lossnya saya antisipasi 1765. Tapi kalau misalkan lihat seperti ini karena dia sudah mengalami kenaikan, saya rasa yang memungkinkan untuk Anda melakukan buy selanjutnya berada di 1778 ataupun ya saya masih tetap melihat 1776 masih bisa untuk terjadi. Jadi mungkin saja kita naikkan saja target untuk area buy-nya, walaupun area 1772 74 ini itu akan menjadi area yang sangat optimal atau yang kita sebut dengan ideal area. Ya, good demand-nya akan berada di teritori tersebut, atau kita perpanjang aja 1769 sampai 1775 ya, atau let's say di sini 1772 ya, 1772 sampai 1775. Tapi kalau misalkan Anda ingin yang terdekat, berarti yang terdekat itu 1778 ataupun 1776. Itu bisa Anda lakukan buy dengan catatan TP-nya tentunya harus dirubah. TP pertama saya perkirakan mungkin sekitar di 1781 kembali. Lalu kemudian TP keduanya akan berada di kisaran 1788 atau 1787. Nah, stop loss-nya tentunya di bawah garis trendline ini saya cantumkan mungkin kisaran di 1769.00. Itu untuk at least menghindari adanya tail ya atau fake signal. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.